Selamat malam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah keluarga ini membawa sukacita, serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Uka Kalihatu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati dalam setiap saat. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 60, Tuhan Allah namamu. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang tidak terhingga bagi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami beribadah keluarga bersama-sama. Bapak pimpin, Bapak lindungi kami semua, sehingga ibadah yang kami dengarkan ini Bapa boleh membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Uke Kalihatu yang akan memimpin ibadah ini. Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan bagi dia, sehingga apa yang dia taburkan itu menjadi pertumbuhan iman kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak di sorga, ini doa syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kembali menyanyi dari Kidung Keesaan 221, Ku heran juru selamatku.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak sebelum firman diberitakan. Mari kita berdoa. Dalam ibadah keluarga malam ini, ya Tuhan, bersama kami menyediakan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyambut firman. Roh Kudus boleh menguasai hamba-Mu ini, agar hamba-Mu dimampukan memberitakan kehendak-Mu. Dan sebagai umat-Mu, kami menyambut firman-Mu itu untuk kami lakukan dalam kehidupan. Ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Esra pasal 8, Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan kuasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini masih dari kitab Esra yang menceritakan kepada kita bagaimana kembalinya umat Israel di bawah kepemimpinan Esra kembali ke Yerusalem. Ya, dalam sejarah kembalinya orang Israel dari tanah pembuangan di Babel ke Yerusalem dilakukan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubbabel, gelombang kedua dipimpin oleh Esra, dan gelombang 3 dipimpin oleh Nehemia dalam rangka pembangunan kembali bait suci Allah di Yerusalem yang sudah hancur. Dan dalam pembacaan kita di hari ini, saudara-saudara, kita melihat tokoh Esra sebagai seorang yang patut menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Esra ini adalah seorang pemimpin, seorang yang boleh dikatakan dari keturunan imam, keturunan Harun, dan dia adalah orang yang senantiasa bergaul bukan hanya dengan pemerintah yang ada, tetapi ia juga sangat terkenal bergaul erat dengan Taurat Tuhan.
Ya, kita boleh katakan di masa itu Ezra boleh kita sebut sebagai seorang pemimpin yang memiliki kecakapan intelektual. Karena dengan intelektual yang ia miliki, ia boleh membangun hubungan dengan Raja Artasasta, bahkan mendapatkan surat dari Artasasta untuk dapat memimpin rombongan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem. Tetapi yang menarik dari Ezra ini, dia tidak mengandalkan kecakapan intelektualnya, tetapi justru ia menunjukkan kecerdasan spiritualnya sebagai seorang pemimpin. Ia bukan seorang pemimpin umat yang mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia, mau mengandalkan surat dari Raja Artasasta dalam kepulangan mereka ke Yerusalem. Tetapi ia adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan sendiri. Kalau kita baca dalam Ezra pasal 7 ayat 28b, di situ dicatat, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpun dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Ezra sadar bahwa kepulangan ke Yerusalem adalah pemulihan yang dilakukan oleh Allah bagi kehidupan umatnya. Dan pemulihan yang sedang dilakukan oleh Allah ini menggerakkan Ezra untuk mengajak pemimpin-pemimpin umat lainnya agar bersama-sama kembali ke Yerusalem. Bersama-sama mereka kembali membangun Yerusalem, membangun bait suci Allah yang hancur. Catatan yang pertama yang boleh kita katakan di sini, bahwa Ezra memahami bahwa pemulihan yang dilakukan Allah akan melibatkan bukan hanya dirinya sebagai seorang pemimpin, tetapi melibatkan orang lain, bahkan pemimpin-pemimpin lainnya yang ada di dalam umat Israel itu sendiri. Dan Ezra sebagai pemimpin utama di sini, ia berani memimpin umat dengan satu modal keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai dan melindunginya di tengah-tengah kepemimpinan yang ia jalani, bahkan perjalanan mereka dari tanah pembuangan kembali ke Yerusalem. Inilah kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh Ezra, yang menurut hemat saya kecakapan spiritual seperti ini patut juga dimiliki oleh setiap pemimpin-pemimpin umat di masa kini. Bahwa seorang pemimpin umat harus sadar bahwa Tuhan memakai orang-orang lain juga di tengah-tengah menggerakkan umat yang ada. Dan Ezra terbuka kepada orang-orang lain untuk bersama-sama berjalan mengarah kepada pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Dan yang paling indah di dalam Ezra ini, keyakinan yang begitu kuat yang ia miliki kepada Tuhan yang disembah dan yang diimani itu. Ya, apa yang ditunjukkan ini mau menunjukkan bahwa para pemimpin dalam umat tidak boleh tergantung dan sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya. Tetapi pemimpin-pemimpin haruslah mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam kepemimpinannya. Sebab pemimpin yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Seorang pemimpin dalam umat janganlah hanya mengandalkan kecakapan intelektual yang dia miliki, tetapi dalam iman yang ia miliki, ia harus mengandalkan Tuhan yang penuh dengan rahmat dan anugerah, bahkan rancangan yang harus diikuti. Ya, memang di masa lampau, di masa lalu, kebulatan tekad para pemimpin bersama dengan Ezra untuk kembali ke Yerusalem
kembali melaksanakan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan, dibarengi dengan sikap mereka yang berpuasa. Sikap puasa yang ditunjukkan bukanlah dimaksudkan untuk mereka memaksa Allah mengabulkan keinginan-keinginan dan permohonan mereka sebagai umat, tetapi lebih kepada sikap umat yang mau merendahkan diri dan menyangkal diri di hadapan Allah. Ya, puasa mereka lakukan bukan untuk membujuk Allah, tetapi sebenarnya lebih kepada sikap kesungguhan hati mereka dalam mencari Allah. Dan biasanya sikap puasa ini senantiasa akan diisi dan dibarengi dengan doa kepada Tuhan. Ya, dengan kata lain mau dikatakan, sebelum umat di pembuangan ini berangkat menuju ke Yerusalem, Ezra dan seluruh rombongan mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Mereka mau meminta petunjuk dan pimpinan Tuhan atas perjalanan dan usaha pembangunan yang akan mereka lakukan nantinya di Yerusalem. Mereka tidak mengandalkan harta benda yang diberikan raja, bahkan orang-orang di sekitar yang mendukung mereka. Mereka tidak mengandalkan surat sakti raja atas hasta yang mengizinkan mereka untuk pulang dan membangun kembali bait suci Allah di Yerusalem. Tetapi mereka sungguh menyadari bahwa mereka membutuhkan kuasa dan kebesaran Allah yang mereka imani dalam perjalanan yang harus mereka lalui, dalam usaha yang mereka harus mereka kerjakan. Itulah sebabnya di dalam ayat 22 Ezra mengutarakan, aku segan meminta tentara berkuda kepada raja guna melindungi kami terhadap musuh di perjalanan, sebab aku sudah mengatakan kepadanya bahwa Allah kami memberkati setiap orang yang berbakti kepadanya dan membenci serta menghukum setiap orang yang tidak setia kepadanya. Satu sikap keyakinan iman ditunjukkan oleh Ezra kepada raja, bahwa ia sangat yakin dan sangat percaya, bahkan sangat mengandalkan Tuhan yang dia imani dalam proses perjalanan yang akan dia lalui, bahkan upaya pembangunan yang akan dia kerjakan. Tuhan akan memberkati dia dan seluruh umat dalam upaya pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan itu. Tetapi ia juga menyatakan Tuhan pun akan menghukum setiap umat yang tidak setia pada rencana dan karya Tuhan yang sedang melakukan pemulihan ini. Ya, keyakinan pada kuasa dan kebesaran Tuhan inilah yang menyebabkan Ezra berani memimpin umat kembali ke Yerusalem untuk membangun kehancuran yang ada kepada satu keadaan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini mau mengajak kita bersama untuk menilik dan melihat karya dan rancangan Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja kita GPIB Anugerah Bekasi. Saat ini kita sedang berjalan dalam pemulihan yang Tuhan lakukan bagi keberadaan umatnya. Dan pemulihan yang dilakukan ini haruslah menggerakkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam jemaat untuk mau bersama bersehati, merendahkan diri di hadapan Allah, jangan mengangkat diri. Mau senantiasa datang sujud menyembah kepada Allah, bukan mau orang datang menyujud, bersujud kepadanya. Tetapi bagaimana membawa orang untuk bersujud di hadapan Tuhan. Dan dalam kebulatan tekad untuk membangun kebersamaan yang ada ini sebagai anugerah baru, maka firman Tuhan mau mengajak kita bersama-sama. Mari kita datang ke hadapan hadirat Allah
Kita berdoa, dan kalau saudara juga ingin berpuasa, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, puasa yang kita lakukan bukan untuk memaksa Tuhan agar Tuhan mengikuti kemauan kita, tetapi puasa yang kita lakukan adalah bagian daripada penaklukan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terjadi, dan kita akan mengikuti kehendak Tuhan dalam perjalanan pemulihan yang Tuhan lakukan. Sebab kita sadar, setiap orang yang mau berjalan dalam rancangan Tuhan dalam pemulihannya akan diberkati. Sedangkan orang yang mau menolak pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan, dia akan berhadapan dengan penghukuman Tuhan sendiri. Bersama-sama mari kita menjalani pemulihan yang Tuhan lakukan, dan bersama-sama mari kita berdoa dan memohon penyertaan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kepandaian dan kepintaran kita, kehebatan intelektual yang kita miliki, tapi kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Semoga kuasa Tuhan melalui Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita berjalan dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan melakukan Kidung Kesan 685. Mari kita satu di dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Allah di surga, terima kasih Engkau boleh berbicara kepada kami melalui firman. Kami semakin menyadari bahwa pemulihan sedang Engkau lakukan bagi jemaat-Mu ini, GPIB Anugerah Bekasi. Engkau mengajak setiap mereka yang menyatakan diri sebagai pemimpin di bawah kepemimpinan Esra. Mereka mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bersama-sama mereka mau menyatakan ketidaklayakan mereka di hadapan Tuhan. Bahkan bila pemimpin-pemimpinmu mau melakukan puasa, lihatlah ya Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh umat-Mu pemimpin yang ada. Tuhan tahu hati, Tuhan tahu pikiran, Tuhan tahu apa yang mau dilakukan. Dan kami percaya Tuhan sendirilah yang akan memimpin dan menuntun umat-Mu ini memasuki pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Mampukanlah para pemimpin-pemimpin-Mu untuk menaklukkan diri di bawah kaki salib-Mu ya Allah, tidak mengandalkan kepandaian berbicaranya,
tidak mengandalkan kepandaian intelektual yang dimilikinya, tetapi mengandalkan Tuhan dan menaklukkan diri kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan, bahkan dalam kepemimpinan yang ada. Ya Allah di surga, sertailah para pemimpin-pemimpin dalam jemaat ini, baik sebagai presbiter, pengurus-pengurus pelkat, komisi, bahkan mereka yang berada, baik yang menyatakan diri sebagai anugerah 18 maupun anugerah 102. Tetapi dalam pemulihan-Mu kami percaya tidak ada lagi pengkotakan, tetapi yang ada adalah anugerah bekasi di dalam wadah pemulihan yang Tuhan kerjakan. Karena itu kuasa-Mu lah yang menaungi jemaat ini, memimpin dan menuntun umat ini memasuki masa depannya. Dan Tuhan menyatakan kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kami sadar dalam ketidaksetiaan yang kami tunjukkan, kami akan berhadapan dengan penghukuman. Kami harus berada dalam kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak-Mu, berjalan dalam rancangan dan kehendak-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan bagi kehidupan kami. Lihatlah kami tiap-tiap keluarga yang mengikuti ibadah ini. Tuhan tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami dambakan, apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan, apa yang sedang kami bangun dalam kehidupan. Tuhan mau menjawab segala seru dan permohonan doa dan kerinduan harapan kami. Kami percaya yang terbaik akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan juga mereka yang sakit. Tuhan memberkati mereka agar mengalami kesembuhan. Mereka yang mengalami masalah-masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan berbagai masalah-masalah lain. Tuhanlah yang memenangkan mereka atas persoalan dan pergumulan hidup yang dialami. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun yang Tuhan anugerahkan bagi setiap warga jemaat-Mu yang boleh bertambah setahun usia, baik hari kelahiran maupun hari perkawinannya. Berkenan Tuhan menambahkan hikmat kebijaksanaan akal budi, teristimewa iman, pengharapan dan kasih, agar mereka bertumbuh dalam kecerdasan spiritual, di dalam kuasa-Mu, di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Allah, dan menyerahkan mereka yang telah berusia lanjut, peliharalah, jaga dan lindungi mereka. Tuhan senantiasa memimpin hidup mereka di masa-masa tua yang ada. Kami berdoa bagi mereka juga yang terdampak COVID-19. Selamatkanlah mereka dari ancaman maut dan anugerahkanlah kesembuhan dari ancaman COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami, bahkan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam kepemimpinan. Biarlah lewat orang-orang yang Tuhan pakai dan Tuhan utus, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara ini. Tak lupa juga ya Allah kami berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai. Keluarga Peluan, keluarga Pak John Lawal juga Tuhan mau berkati. Di tengah-tengah rasa kehilangan yang mereka miliki, mereka diberikan penghiburan dan kekuatan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan menuntun mereka. Dan Tuhanlah yang memberikan jaminan kehidupan masa depan di tengah-tengah rasa kehilangan yang dirasakan. Ya Allah di surga, malam ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat. Berkenan Tuhan memberikan kami tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup. Dan dalam ketidaktahuan yang kami miliki, mari Tuhan datang dan berkati kami, agar tubuh yang lelah ini boleh dipulihkan kembali. Dan esok pagi perkenankan kami menikmati hari dan hidup yang baru. Tak lupa kami juga menyerahkan seluruh anak-anak kami dalam pendidikannya, dalam masa depannya. Tuhanlah yang memimpin dan menuntun mereka. Inilah doa dan pengharapan kami.
Doa yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 82, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang pengasih, kembali kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk semua ibadah ini yang sudah boleh berjalan. Bapa, malam hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Bapa. Bapa, biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, di doa syukur kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menjalani hari-hari hidup dan tanggung jawab kita. Kita percaya Tuhan akan memimpin dan menuntun kita senantiasa. Sebagai nyanyian pengutusan kita, Kidung Gasan 452, bait 1 dan 4 kita nyanyikan bersama. Kita berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera bagi kita semua.